Siti Hadijah adalah putri Khuwailid bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab al-Qurasyah al-Asadiyah. Siti Hadijah dilahirkan di rumah yang mulia dan terhormat pada tahun 68 sebelum Hijriah. Hadijah tumbuh dalam lingkungan yang keluarga yang mulia, sehingga akhirnya setelah dewasa ia menjadi wanita yang cerdas, teguh, dan berperangai luhur. Karena itulah banyak laki-laki dari kaumnya yang menaruh simpati padanya. Syekh Muhammad Husain Salamah menjelaskan bahwa Siti Hadijah, nasab dari jalur ayahnya bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya yang bernama Qusay. Dia menempati urutan kakek keempat bagi dirinya. Pada tahun 575 Masehi, Siti Hadijah ditinggalkan ibunya. 10 tahun kemudian ayahnya, Khuwailid, menyusul meninggal dunia juga. Sepeninggal kedua orang tuanya, Hadijah dan saudara-saudaranya mewarisi kekayaannya. Kekayaan warisan menyimpan bahaya. Ia bisa menjadikan seseorang lebih senang tinggal di rumah dan hidup berfoya-foya. Bahaya ini sangat disadari Hadijah. Ia pun memutuskan untuk tidak menjadikan dirinya pengangguran. Kecerdasan dan kekuatan sikap yang dimiliki Hadijah mampu mengatasi godaan harta. Karenanya, Hadijah mengambil alih bisnis keluarga. Pada mulanya, Siti Hadijah menikah dengan Abu Halah bin Zurarah et-Tamimi. Pernikahan itu membuahkan 2 orang anak yang bernama Halah dan Hindun. Tak lama kemudian suaminya meninggal dunia, dengan meninggalkan kekayaan yang banyak, juga jaringan perniagaan yang luas dan berkembang. Lalu Siti Hadijah menikah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Atik bin Aidi bin Abdullah al-Mahzumi. Setelah pernikahan itu berjalan beberapa waktu, akhirnya suami keduanya pun meninggal dunia, yang juga meninggalkan harta dan perniagaan. Dengan demikian, saat itu Siti Hadijah menjadi wanita terkaya di kalangan bangsa Quraisy. Karenanya, banyak pemuka dan bangsawan bangsa Quraisy yang melamarnya. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai istri. Namun, Siti Hadijah menolak lamaran mereka dengan alasan bahwa perhatian Hadijah saat itu hanya untuk mendidik anak-anaknya. Juga dimungkinkan karena Hadijah merupakan saudagar kaya raya dan disegani sehingga ia sangat sibuk mengurus perniagaan. Siti Hadijah mempunyai saudara sepupu yang bernama Warakah bin Naufal. Beliau termasuk salah satu dari Hanif di Mekah. Ia adalah sanak keluarga Hadijah yang tertua. Ia mengutuk bangsa Arab yang menyembah patung dan melakukan penyimpangan dari kepercayaan nenek moyang mereka, Nabi Ibrahim dan Ismail. Para sejawatnya mengakui keberhasilan Siti Hadijah. Ketika itu mereka memanggilnya Ratu Quraisy dan Ratu Mekah. Ia juga disebut sebagai Et-Tahirah, yaitu yang bersih dan suci. Nama Et-Tahirah itu diberikan oleh sesama bangsa Arab yang juga terkenal dengan kesombongan, keangkuhan, dan kebanggaannya sebagai laki-laki. Karenanya perilaku Hadijah benar-benar patut diteladani hingga ia menjadi terkenal di kalangan mereka. Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita diberi panggilan Ratu Mekah dan juga dijuluki Et-Tahirah. Orang-orang memanggil Hadijah dengan Ratu Mekah karena kekayaannya dan menyebut Hadijah dengan Et-Tahirah karena reputasinya yang tanpa cacat. Suatu ketika, Muhammad bekerja mengelola barang dagangan milik Siti Hadijah untuk dijual ke Syam bersama Maisyarah. Setibanya dari berdagang, Maisarah menceritakan mengenai perjalanannya, mengenai keuntungan-keuntungannya, dan juga mengenai watak dan kepribadian Muhammad. Setelah mendengar dan melihat perangai manis, pekerti yang luhur, kejujuran, dan kemampuan yang dimiliki Muhammad, kian hari Hadijah semakin mengagumi sosok Muhammad. Selain kekaguman, muncul juga perasaan-perasaan cinta Hadijah kepada Muhammad. Tibalah hari suci itu. Maka dengan mas kawin 20 ekor unta muda, Muhammad menikah dengan Siti Hadijah pada tahun 595 Masehi. Pernikahan itu berlangsung diwakili oleh paman Hadijah, Amr bin Asad. Sedangkan dari pihak keluarga Muhammad diwakili oleh Abu Talib dan Hamzah. Ketika menikah, Muhammad berusia 25 tahun,
sedangkan Siti Hadijah berusia 40 tahun. Bagi keduanya, perbedaan usia yang terpaut cukup jauh dan harta kekayaan yang tidak sepadan di antara mereka tidaklah menjadi masalah, karena mereka menikah dilandasi oleh cinta yang tulus serta pengabdian kepada Allah. Dan melalui pernikahan itu pula Allah telah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada mereka. Dari pernikahan itu, Allah menganugerahi mereka dengan beberapa orang anak, maka dari rahim Siti Hadijah lahirlah 6 orang anak keturunan Muhammad. Anak-anak itu terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Anak laki-laki mereka, Al-Qasim dan Abdullah Tahir Tayyib meninggal saat bayi. Kemudian, 4 anak perempuannya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Az-Zahra. Siti Hadijah mengasuh dan membimbing anak-anaknya dengan bijaksana, lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga mereka pun setia dan hormat sekali kepada ibunya. Siti Hadijah dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Hadijah mendapatkan suaminya pulang dalam keadaan gemetaran. Terpancar dari raut wajahnya kekhawatiran dan ketakutan yang sangat besar. Selimuti aku, seru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Demi melihat kondisi yang seperti itu, tidaklah membuat Khadijah menjadi panik. Kemudian diselimuti dan dicoba untuk menenangkan perasaan suaminya. Rasul pun segera menceritakan pada istrinya. Kini tanpa disadarinya, taulah ia bahwa suaminya adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tenang dan lemah lembut, Hadijah berkata, "Wahai putra pamanku, demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena sesungguhnya, engkau termasuk orang yang selalu menyambung tali persaudaraan, berkata benar, setia memikul beban, menghormati dan suka menolong orang lain." Tutur kata manis dari sang istri menjadikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih percaya diri dan tenang. Hadijah, sungguh mulia akhlakmu. Di awal permulaan Islam, peranan Hadijah tidaklah sedikit. Dengan setia ia menemani suaminya dalam menyampaikan risalah yang diemban oleh beliau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita pertama yang beriman kepada Allah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya menuju jalan Tuhannya. Dia yang membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengibarkan bendera Islam bersama Rasulullah sebagai angkatan pertama. Dengan penuh semangat, Hadijah turut berjihad dan berjuang, mengorbankan harta, jiwa, dan berani menentang kejahilan kaumnya. Hadijah seorang yang senantiasa menenteramkan dan menghibur Rasul di saat kaumnya mendustakan risalah yang dibawa. Seorang pendorong utama bagi Rasul untuk selalu giat berdakwah, bersemangat dan tidak pantang menyerah. Ia juga selalu berusaha meringankan beban berat di pundak Rasul. Perhatikan pujian Rasul terhadap Hadijah. Dia, Hadijah, beriman kepadaku di saat orang-orang mengingkari. Ia membenarkanku di saat orang mendustakan. Dan ia membantuku dengan hartanya ketika orang-orang tiada mau. Hadis riwayat Ahmad, Al-Istiab karya Ibnu Abdil Ba'ar. Kebijakan, kesetiaan dan berbagai kebaikan Hadijah tidak pernah lepas dari ingatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai Hadijah meninggal, ia benar-benar seorang istri yang mendapat tempat tersendiri di dalam hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa kasih beliau kepada Hadijah dapat kita simak dari ucapan Aisyah. Belum pernah aku cemburu terhadap istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cemburuku pada Hadijah, padahal aku tidak pernah melihatnya. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebut-nyebut namanya. Bahkan ada kalanya menyembelih kambing dan dibagikannya kepada kawan-kawan Hadijah. Bahkan pernah saya tegur, seakan-akan di dunia tidak ada wanita selain Hadijah. Lalu Nabi menyebut beberapa kebaikan Hadijah, dia dahulu begini dan begitu, selain itu, aku mendapat anak daripadanya. Kisah jubah Nabi dijadikan kain kafan jenazah istrinya.
Sayyidah Khadijah Al-Kubro adalah istri yang paling istimewa kedudukannya di sisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah adalah sosok yang membantu perjuangan Nabi Muhammad dalam memperjuangkan agama Islam. Dialah orang pertama dan juga perempuan pertama yang beriman atas kerasulan Nabi Muhammad. Berikut ini kisah detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah pada hari ke-11 bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Khadijah wafat dalam usia 65 tahun pada saat usia Nabi Muhammad sekitar 50 tahun. Diriwayatkan, ketika Khadijah sakit menjelang ajal, Khadijah berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aku memohon maaf kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu ya Khadijah. Engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuhnya." Kemudian Khadijah memanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan berbisik, "Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu, aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu agar dijadikan kain kafanku." Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Saat itu malaikat Jibril turun dari langit membawa 5 kain kafan. Rasulullah bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu, ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, engkau ya Rasulullah, Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril. Jibril berhenti dan menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa, ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain tidak memiliki kafan, dia akan dibantai dan tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan." Rasulullah berkata di dekat jasad Khadijah, "Khadijah istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu. Semua hartamu kamu hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini darimu. Permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Oh Khadijahku sayang, engkau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku?" Tiba-tiba Ali berkata, "Aku, ya Rasulullah." Peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah itu sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedih perasaan Rasulullah ditinggal 2 orang yang sangat dicintai dan mendukung perjuangannya menegakkan Islam. Dinukil dari kitab Al-Busro karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Al-Maki.